Secara kontribusi saya gini, secara kontribusi sih tidak masalah, tapi eh, yang kita eh, yang kita tunggu adalah kenapa alasan Polda Metro untuk memindahkan kasus Febri Ardiansyah itu. Tapi gini, eh, kalau kita melihat harusnya polisi berani itu menunggu kasusnya P21. Kenapa? Karena P21 itulah jaksa yang harus dibolehkan turun, meskipun di situ ada istilah konflik kepentingan, konflik of interest. Nah, di situ saya ulangi, di situ realita hari ini tidak menunjukkan bahwa Polda berani untuk mengatakan kasus ini saya P21 kan dulu, setelah itu saya baru serahkan ke kejaksaan. Simple, kayak kasusnya uh, ijazah aja gitu. Ijazah itu di P21 dulu, jaksa baru bisa turun kalau udah P21. Kalau belum P21, berkasnya pasti bolak-balik. Nah, kalau kasusnya Febri ini bukan, belum P21, dia belum ditahan, dia belum diperiksa, sudah dilimpahkan barang buktinya ke kejaksaan. Ini otoritas apaan ini gitu loh. Kalau kalau mengacu kepada hukum yang benar, hukum yang humanis, bukan hukum yang humaniter. Tapi justru gini, saya juga mengapresiasi dengan Pak Kapolri kemarin datang menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan dibalut ya, sekali lagi dibalut pertemuan silaturahmi. Tapi saya yakin di dalam itu, di ruang tertutup itu, pembahasannya bukan soal hal-hal yang ringan-ringan, tetapi menyangkut menyangkut kasus yang dihadapi oleh Febri Ardiansyah ini gitu. Karena gini, eh, kita jangan lupa Kops Adiaksa yang selama ini kita banggakan, ternyata di dalamnya ada seorang koruptor yang bernama Febri Ardiansyah. Mengapa begitu? Karena dari tiga mega korupsi besar yang kemarin digeledah oleh Kops Tipikor Polri gitu ya, itu semuanya mengarah ke Febri Ardiansyah. Semuanya mengarah ke mantan Jampitsus, jam pidana khusus gitu loh. Semuanya mengarah ke Jampitsus gitu. Makanya kemudian saya mengatakan, kok di Kops Adiaksa ada untuk menegakkan aturan, kok malah dia memelihara koruptor seperti Febri Ardiansyah itu. Gitu. Itu yang saya agak uh, setidaknya agak sedikit bukan nyesel, tapi kok dalam waktu terakhir ini Adiaksa tenggelam setelah kasusnya BGN gitu atau MBG begitu. Tapi dengan kasus ini Adiaksa harusnya bisa mengagrab diri, memulihkan kepercayaan memulihkan kepercayaan masyarakat di tengah
Kop Adiaksa yang lagi diserang kanan kiri atas bawah, depan belakang gitu. Intinya saya mendukung apa yang dilakukan oleh polisi dalam ini, Kops Tipikor Polri, tapi di sisi lain polisi jangan sampai dengan menyalahi aturan yang berlaku. Itu yang saya mau sampaikan terkait ini. Nah, terkait dengan pengawasan tim Panja Komisi 3 dalam kasus ini, saya punya dua perspektif. Perspektif pertama adalah tim Panja itu tim independen atau tim pesanan gitu. Itu yang saya harus tekankan dulu. Kalau independen, dia bisa ngeritik kejaksaan secara vokal, dia bisa ngeritik kejaksaan secara habis-habisan, namun dilandasi dengan data dan fakta yang kuat. Itu yang harus disampaikan. Tapi lepas daripada itu, kalau memang tim Komisi 3, tim Panja Komisi 3 punya data terkait dengan soal apakah Febri Ardiansyah punya aset di luar yang digeledah oleh tim Kops Tipikor Polri, itu juga harus disampaikan ke teman-teman penyidik kejaksaan. Kalau nanti misalnya barang bukti itu sudah dilimpahkan ke Kops Adiaksa. Nah, di sisi lain pemirsa, harus kita ketahui bahwa Panja ini bergeraknya bukan dinamis, bukan fleksibel, tapi dia dibatasi dengan ruang dan waktu tindakan pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena dia bukan suatu badan. Dia hanya dibentuk oleh Komisi 3 dengan untuk mengawasi kasus-kasus tertentu, termasuk juga dengan kasus ini. Kita ingat dulu ada kasus 30 triliun yang melibatkan nama Pak Mahfud juga di situ gitu, waktu dia menjadi Menko Polhukam gitu loh, si Pak Mahfud itu. Nah, saya mencoba untuk menegaskan bahwa di sisi lain tim dari DPR RI atau Komisi 3 DPR RI tidak bisa bergerak di ruang hampa, tidak bisa bergerak di ruang semu, dan juga tidak bisa di ruang dinamis. Namun dia bisa meng-cross check di luar dari lingkup emergency otoritas, di luar dari lingkup emergency call authorization. Kenapa? Versi saya mengatakan kalau dia di dalam kops, di dalam kekuasaan atau di dalam sebuah kops non-independensi berkoalisi dengan pemerintah, saya yakin apa yang disampaikan oleh Komisi 3 berkaitan dengan kasusnya, bukan berkaitan dengan person orangnya begitu. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir adalah saya mengatakan begini. Realita hari ini, berkas ini sudah dilimpahkan. Realita hari ini Febri Ardiansyah belum ditahan. Realita hari ini satu tersangka lainnya sudah ditahan di LP Rutan Sabang Polda Metro Jaya. Nah, kalau kita lihat dalam skop itu, saya yakin betul
dia sedang mengupayakan langkah hukum lain, apakah itu banding atau prapit atau apapun itu, untuk menggugurkan status dia sebagai tersangka atau status dia sebagai penegak hukum di Korps Adiaksa atau Korps Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di situ harus jelas. Saya tidak bisa melihat bahwa akan terjadi begitu. Namun demikian, apabila terjadi, itu hanya tersangka, dan tersangka juga tidak dibatasi untuk melakukan sebuah tindakan tersebut. Itu yang saya mau sampaikan gitu. Oke, kalau dalam kasus yang lain, misalnya ini disupervisi oleh KPK, harusnya berkas ini bukan kejaksaan kalau memang itu udah dilimpahkan satu. Tapi kalau belum dilimpahkan, harusnya penyidik Kops Tipikor Polri di backup juga oleh Polda Metro Jaya harusnya mikir yang berhak untuk menangani ini adalah KPK, bukan kejaksaan. Khawatirnya saya kalau yang menangani kejaksaan pasti konflik kepentingan, pasti konflik of interest, pasti ada kepentingan yang terselubung di belakang itu. Maka ruang gerakan belakang layar itu sekarang penuh dengan trik politik maupun trik-trik yang di luar politik. Itu yang saya mau sampaikan gitu. Gini, kalau personality Pak Jampesus, saya tidak bisa melihat bahwa dia orang yang amat sangat bersih, dia terbebas dari korupsi dan segala macam. Tidak. Tapi saya melihat ada indikasi ke sana. Awal saya melihat di awal 2025 yang lalu. Tapi kenanya di 2026. Tapi let's say nggak apa-apa. Yang penting jangan dibilang oh polisi narget kejaksaan nih, oh polisi narget Jampesus nih, oh polisi narget misalnya Roy atau siapa, polisi narget Jokowi. Kalau narget Jokowi sih saya yakin nggak mungkin karena dia backingannya banyak gitu. Nah itu yang saya mengatakan bahwa kok ini begini ya gitu. Dalam skop itulah maka saya mengatakan besar kemungkinan titik temu ini akan bertemu ketika ada this impossible yang tidak mengatasnamakan kejaksaan atau mengatasnamakan lembaga-lembaga korupsi lain misalnya. Kalau kita lihat lembaga internasional apakah diajak di forum ini untuk meneliti ini? Saya yakin dan percaya polisi kita itu cerdik. Polisi kita itu bisa membaca di ruang gelap, apalagi membaca di ruang terang. Nah itu yang saya pengen elaborasi dalam hal ini. Begitu. Ya, makasih.